sekalian bangsa akan tunduk di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hidup kami lebih dekat kepada-Mu Rajaku. Engkaulah Kristus Juru Selamat. Bagimu kami berseru Hosana, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja kemuliaan dan bagimu Sang Raja kami tunduk di hadapan-Mu dan menyembah. Agungkan nama Tuhan, kesukaan kami di tempat ini kami puji dan kami muliakan dan diagungkan Tuhan. Yesus, dialah Maha, dialah Maha. Datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dalam perhimpunan umat-Mu pada saat ini, kami boleh bersyukur dan bersuka cita memperingati akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sungguh hati kami taruh di tempat ini, di dalam hadirat-Mu yang maha suci. Oleh karena kekudusan-Mu, oleh karena betapa dahsyat kebaikan Tuhan, karena betapa besar kasih karunia Kau limpahkan, betapa ajaib anugerah yang Kau beri. Sungguh kami mau beribadah, kami mau berbakti dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Kami mau Tuhan datang dalam hadirat-Mu dengan penyerahan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan sungguh hati di dalam bibir kami pergunakan untuk memuja. Pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami masuk dalam hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur oleh karena baiknya Tuhan, memuji, membesarkan dan memuliakan-Mu, menikmati baik-Mu, merasakan kasih sayang-Mu dan mendapatkan kebenaran firman. Dalam ibadah yang khusus memperingati hari pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kesadaran kami dibangun, kami harus bertobat kembali. Bersihkan hidup kami, layakkan kami, urapi setiap kami, kuduskan kami dan sucikan kami. Seluruh pelayan Tuhan, wasit, hingga pemusik, semua diberkati. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir mendapatkan lawatan Allah yang ajaib.
mereka akan mendapatkan kasih karunia yang mulia. Biarlah setiap kami yang datang pulang dengan kemenangan, dengan hati yang dilegakan, dengan pemulihan datang daripada Tuhan, dengan kesembuhan atas tubuh-tubuh kami. Tuhan memberkati hidup kami sehingga kami optimis menghadapi hari depan. Kami percaya di depan Tuhan yang pegang. Kami tahu Tuhan di saat inilah saat yang menentukan, di mana kami dekat kepada Tuhan. Kami boleh berpengharapan untuk hari esok. Karena itu Tuhan, kami tahu bahwa pertolongan kami datang daripada pihak-Mu, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian pada saat ini berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang ajaib. Yaitu saat kami berbakti kepada-Mu ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap berbakti bersama katakan amin. Dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau buka hati kita mengucap syukur dengan pengorbanan Tuhan, karena kita telah ditebus, dosa kita telah dibayar lunas. Haleluya Yesus. Terima
the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Vía Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor por ti.
pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Engkau Raja yang berkuasa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah jadilah kehendak-Mu. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kaulah jari agungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari dengan iman, katakan bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami siap dengar firman-Mu, dan di saat kami ada di tempat ini Engkau bertata atas pujian seluruh umat-Mu. Biarlah kami membuka hati dan pikiran kami untuk sabda-Mu bagi kami. Secara pribadi lepas pribadi Engkau lawat kami dengan kebenaran, dan biarlah kami terisi oleh cahaya firman. Biarlah ketika kami pulang, kami boleh dapati hidup pribadi, karakter, sifat kehidupan kami sudah diubahkan melalui kehidupan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau urapi kami dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada damai? Oke, kalau kita ada damai baguslah ya. Kita perlu damai itu sudah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema di dalam pesan Jumat Agung ini adalah kasih tak bersyarat.
Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan 1, 2, 3 kerelaan kehendaknya. Saudara sekalian, oleh karena kerelaan Tuhan, maka kita sudah dipilih, sudah ditentukan sebelum dunia ini dijadikan. Ini membuktikan kita sebenarnya adalah makhluk abadi. Allah sudah memberikan kepada kita penetapannya supaya apa? Ketika kita hidup dalam dunia ini, kita hidup kudus, tidak bercacat di hadapannya. Ini harapan Tuhan dalam diri kita. Harusnya kita tanggapi, kita responi dengan baik sehingga kerelaannya tidak menjadi sia-sia. Kerelaan Tuhan membuatnya harus mengalami masa-masa yang sangat-sangat tragis. Dia mati tergantung di atas kayu salib. Dia sudah memahami dan mengetahui bahwasanya akhir dari segala sesuatu, dia harus mengalami proses yang tidak enak. Saudara sekalian, bahwasanya Tuhan harus mengalami masa-masa sukar karena kita berdosa. Ketika dunia belum dijadikan, Dia sudah mengetahui dalam kekekalannya bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Walaupun sudah diberikan segala yang nikmat, segala yang terbaik di Taman Eden. Tetapi tetap juga manusia dalam dosa, dia mengalami luka, dia mengalami siksa, dia tergantung di atas kayu salib menyerahkan nyawa. Sesuatu yang tidak pernah dapat dibayangkan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu agung ini harus dialami. Karena itu Jumat Agung bahasa Inggris disebut sebagai Good Friday. Baik buat siapa? Baik buat kita. Karena hari itu adalah hari penyelamatan umat manusia. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Peristiwa yang begitu besar, agung, mulia, luar biasa ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Jumat Agung. Karena itu kita harus menghargai hari ini. Tidak semua Jumat, tapi Jumat ini. Karena itu Paskah selalu berkaitan dengan hari Jumat, Minggu Paskah. Tetapi kalau Natal berkaitan dengan tanggal, pasti tanggal 25. Kalau Jumat Agung belum mesti tanggalnya, tapi harinya pasti, saudara sekalian. Dan hari Jumat itulah hari Sabat. Sebelum hari Sabat, Yesus menyerahkan dirinya. Melewati malam kelam, melewati kematian, akhirnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, ini hal yang luar biasa. Paulus mengatakan begini, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani untuk mati. Saudara sekalian, banyak orang benar yang sedia untuk berkorban bagi sesama yang baik. Kalau orang itu baik, orang mau untuk berjuang bahkan menyerahkan nyawa. Tapi saudara kalian, mungkin tidak ada, terlalu sedikit, bahkan tidak ada orang baik yang mau berkorban bagi orang yang jahat.
orang yang tidak baik. Nah, Yesus Kristus, orang yang benar, orang yang baik, harus berkorban bagi kita yang berdosa, yang jahat, yang perilakunya tidak baik, yang menimbulkan rasa sakit, tapi dia tetap mau menjalani di dalam penyiksaan yang luar biasa. Menebus siapa? Dosa kita. Kita ini tidak baik, tapi Tuhan menebus dosa kita. Amin, saudara. Itu sebabnya Jumat Agung menjadi sesuatu peringatan yang luar biasa. Sangat disayangkan kalau dilewatkan begitu saja. Ini Jumat yang penting bagi kita. Jumat yang khusus istimewa bagi kita. Tidak boleh dilupakan oleh seluruh umat manusia. Ada pribadi yang baik, pribadi yang benar, mau berkorban bagi yang tidak benar, yang jahat. Saudara, kalau orang mengasihi, ya, ada ayat sudah dibaca, kalau orang itu mengasihi orang yang dekat, saudara, itu kakek, nenek, orang tua, saudara, teman, sahabat, anak, itu normal. Menolong ketika susah, ngutangi kalau pas ada duit, kalau lagi kelaparan ya tinggal ambil makanan, kalau ada masa-masa susah dilindungi, itu normal, saudara. Itu semua orang melakukan, itu lazim bagi semua orang. Kita juga melakukan hal yang sama, itu baik, sangat baik. Yang tidak normal adalah orang yang kita sayangi tapi disakiti. Ya, itu kebalikan. Katanya mencintai tapi justru membenci. Itu aneh. Kalau suami istri saling membenci, kalau anak orang tua saling mendam dendam, nah itu aneh. Orang-orang yang dekat memang harus mendapatkan perlakuan yang khusus karena kita mengasihi, kita mencintai, itu hal yang normal, itu baik. Kita pun melakukan. Persoalannya bagaimana kita bisa mengasihi orang yang jahat? Kita butuh kerelaan. Kasih yang tiada syarat seperti Tuhan. Tanpa syarat. Kalau kita mau memiliki kasih yang demikian, yang sudah Tuhan teladankan, yang sudah kita terima, ini akan menjadi luar biasa. Apakah kasih kita selalu bersyarat? Karena dia baik, maka saya baik. Kalau dia sudah memberi budi, maka saya merasa hutang budi. Kalau itu dilakukan, semua orang sama. Tetapi bagi kita, orang Kristen yang sudah menerima kasih tanpa syarat, harusnya kita bisa mulai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang mari kita mulai mengasihi orang-orang yang membenci kita. Melalui apa? Doa. Melalui apa? Harapan dalam ucapan di dalam Tuhan. Kita mau mengampuni. Kita mau bersedia mendatangi. Kita mau berdamai. Kita mau rekonsiliasi. Kita melakukan hubungan kembali. Apakah ada amin di sini? Haleluya. Menghilangkan dendam itu penting bagi kita dan bukan bagi yang lain. Itulah kasih tanpa syarat yang Tuhan tuntut juga dalam diri kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya juga tidak mau menyakiti, karena itu saya juga tidak akan menyakiti. Tetapi Tuhan juga menuntut yang lebih. Kasihilah musuhmu, berdoa bagi dia, dan sampaikan berkat. Ini menjadi standar yang lebih tinggi, saudara. Negara kita cukup memprihatinkan beberapa hari yang terakhir ini dengan adanya bom di Makassar atau tindakan nekat yang terjadi di Mabes Polri. Saya pribadi, saudara, saya tidak terlalu pusing dengan bom yang terjadi di gereja. Penganiayaan terhadap gereja itu biasa.
Saya sudah khotbahkan sepanjang bulan kemarin. Oke. Bukan terjadi sekarang saja. Terjadi sudah dari sejak awal. Penganiayaan terhadap orang percaya. Orang Kristen itu semakin dianiaya, ditindas, malah mencelat, malah semakin kuat, semakin besar. Saya nggak pusing, saudara. Lihat kekristenan di negara-negara komunis, di negara-negara yang menekan kekristenan, semakin berkualitas kekristenannya. Saya nggak pusing, walaupun ada nilai keprihatinan tetap, ya. Tetapi saya justru sedih dan prihatin dengan yang melakukannya. Begitu murahkah jiwa harus seperti itu? Begitu murahkah nyawa harus dihilangkan dengan cara yang seperti itu? Masih muda, umur masih 25, tapi punya tekad yang begitu rupa. Ada apa dengan isi kepalanya? Apakah dia mengasihi? Lihat alasan-alasannya. Saya rasa bukan seperti itu. Saya merindukan keselamatannya. Saya merindukan orang-orang ini harusnya diselamatkan. Lihat orang ini punya tekad yang luar biasa. Kemurnian terhadap agama. Hanya salah aja mengartikannya. Coba saudara sekalian. Begitu murah. Kenapa? Terlalu nekat. Nyerang Mabes Polri sendirian. Lu pikir Rembo? Konyol aja buat saya. Jadi saudara sekalian, masa segitu murahnya nyawa orang. Yesus mau mati bagi dia juga. Yesus mau mati bagi orang-orang semacam ini. Wong Yesus juga mau mati bagi kita yang berdosa. Saudara sekalian, oleh sebab itu kita bawa keprihatinan ini di dalam doa terus menerus. Saudara, dunia ini semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang sekarang tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitarnya, kiri kanan. Kasih semakin dingin, orang tidak lagi memiliki empati, tidak punya simpati terhadap sekitarnya. Mau susah-susah kayak mau enggak peduli, yang penting aku selamat, yang penting aku keluar dari masalah walaupun nyikut kanan nyikut kiri. Kasih orang semakin dingin. Lihat kejahatan di mana-mana luar biasa. Semakin meningkat kualitasnya, semakin banyak bentuk ragamnya. Saya dapat postingan barusan. Narkoba itu dimasukkan jeruk, saudara. Dimasukkan lombok, aneh-aneh loh saudara. Dibuka tuh ada narkobanya. Kok rapi kok rajin lombok satu-satu saudara. Sebegitunya saudara sekalian, orang itu tidak peduli tentang kehancuran yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan demikian. Sudah banyak ditangkap. Itu hitungannya sekarang enggak kilonan saudara. Bisa kuintal, saudara. Lah kalau sekali loss, yang ketangkap segitu, yang loss berapa? Hancur bangsa ini. Hukum pasar semakin banyak, harga semakin murah. Orang-orang yang nggak punya duit bisa beli, itu narkoba jadi bahaya. Dulu barang mewah, tapi sekarang mungkin lebih mudah dicari. Mari saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita yang berdosa ini, menyadari dunia semakin lama menuju kebinasaannya, banyak orang kasihnya semakin dingin, sudah saatnya kita berperan aktif di dalamnya. Paling tidak kita berdoa bagi mereka, mengharapkan kepada Tuhan dalam doa-doa kita bagi negeri ini, bagi bangsa kita, bagi generasi ini, supaya Tuhan selamatkan. Tuhan juga rindukan itu terjadi dalam diri kita. Tidak ada manusia yang pernah melakukan satu hal yang menyenangkan Tuhan. Semua sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tabiat dosa
sudah ada dalam diri kita. Semua orang menentang Tuhan, tidak menghargai pengampunan. Mari kita berbalik kepada Tuhan, menyadari tentang hal itu. Kita yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, mari punya pikiran yang bukan seperti dunia punya. Dunia berbicara tentang sukacita secara egois, gembira sendiri, pesta pora, senang melakukan dosa, kebejatan di mana-mana, kejahatan terjadi di apapun dilakukan. Mereka tertawa tentang dosa, kata-kata kotor dibikin canda, hawa nafsu diumbar di mana-mana. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Kita harus berpikir bagaimana mengubah keadaan itu. Mulailah dengan doa. Doamu tidak mengandung syarat. Engkau hanya perlu memiliki kasih. Kasih tanpa syarat. Berdoa sungguh-sungguh bagi orang-orang di sekitar, bagi tetangga lingkungan sekitar kita. Berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi bangsa Indonesia supaya keluar dari masa-masa krisis yang ada. Mari jangan kembali ke diri kita terus-menerus. Doa, Tuhan berkati aku baik, bikin tokoku ramai, keluargaku sejahtera, aman, semuanya baik. Makanlah, makan bisa kecukupin. Itu jangan kayak kanak-kanak lagi. Saatnya berbalik. Cari dimensi doa yang lebih besar, keluar dari diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau mengasihi mereka tanpa syarat. Amin saudara. Ini cara terbaik menteladani Tuhan. Kasihi lingkungan sekitarmu tanpa syarat. Engkau tidak bisa bilang sama lingkungan sekitar, Pak RT tak doake, RT 202 RW 02 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayam Sari. Tapi sekali doa tolong bayar 25.000, malah ditabui. Cukup berdoa, perhatikan lingkungan sekitar. Punya uang beli masker, berikan ke tempat yang membutuhkan. Engkau sedang mengasihi tanpa syarat. Seperti Tuhan mengasihi kita juga tanpa syarat. Berdasarkan apa? Kerelaan. Haleluya. Amin saudara. Rela hati kita menolong sesama lingkungan sekitar. 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Supaya apa saudara sekalian? Kita hidup. Allah mengutus anaknya tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena kita harus hidup dalamnya. Saudara, manusia tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Kenapa? Aku cinta Allah, aku cinta Tuhan. Terkadang bohong aja. Karena perbuatan baik kita pun seperti kain kotor. Gak ada satupun yang benar, selalu punya tendensius sesuatu. Karena itu kasih. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Allah dulu yang mengasihi kita. Karena Allah sudah mengasihi kita, sudah selayaknya kita merespon, bertimbal balik, tahu diri, kita juga mengasihi sesama. Amin saudara. Ini bagian kita. Ingat bahwa Allah tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun kita mengalami masa-masa yang sukar, tetaplah bertahan dalam kebenaran. Kita tahu Allah tidak akan lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat menerima keselamatan.
Ini adalah peran kita, ini bagian kita. Sampaikan keselamatan yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Bukankah masih banyak yang belum menerima Injil? Bukankah masih yang banyak yang belum mendapatkan kabar keselamatan? Dari mana kita bisa menjangkau mereka sementara kita hidup dalam kehidupan? Bagaimana kita bisa menjangkau mereka kalau kita tidak punya kerelaan hati mengasihi? Berpikir seperti dunia, selalu minta timbal balik. Aku ngasih 2, nuntut 5. Tapi bagi kita, kita melepaskan kasih tanpa syarat. Itulah yang membuat kita berbeda dengan dunia. Dan kesaksian ini menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai dari orang-orang yang terdekat. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Katakan bersama-sama dengan saya, ganti kamu diganti dengan kami. 1, 2, 3. Kami memiliki hidup yang kekal. 1, 2, 3. Kami memiliki hidup yang kekal. Kenapa? Karena ada Kristus dalam diri kita. Kenapa? Ada Yesus dalam diri kita. Kenapa saudara sekalian? Karena Kristus Yesus sudah menebus dosa kita. Kenapa? Karena kasih-Nya berdasarkan kerelaannya kita diselamatkan. Itu hasil kerja kita? Itu cuma-cuma. Itu diberikan kepada kita, anugerah. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita. Kita tidak sanggup membuat apa perbuatan kita menyelamatkan kita masuk dalam surga. Kita mendapatkan hidup kekal dengan cuma-cuma. Jangan pelit dengan yang di sekitarnya. Karena kita tahu mereka juga membutuhkan hidup yang kekal. Mereka yang ngebom, saudara, melakukan tindakan teroris. Mereka menginginkan hidup kekal. Mereka ingin hidup kekal. Walaupun dibantah, nggak bisa hidup kekal, dicapai dengan bunuh diri. Mereka tetap melakukan itu. Saudara, saya kasih tahu, engkau punya hidup kekal. Kamu semua punya hidup kekal. Kenapa? Ada Yesus dalam dirimu. Jangan pelit sama Yesus yang dalam dirimu. Engkau sebarkan ke banyak orang pun tak akan pernah habis. Itu kekal dalam diri kita. Itu ada dalam diri kita. Engkau berkata kepada sekitarmu, keluargamu, temanmu, sahabatmu, orang-orang terdekatmu, tidak akan pernah habis, yang penting sampaikan. Karena kita tahu kita sudah mendapatkan hidup kekal. Kita sudah memiliki hidup kekal. Sangat disayangkan kalau di sekitar kita ada yang belum menerima hidup kekal. Sangat disayangkan belum mendapatkan Kristus. Belum mendapatkan Yesus. Yang akhirnya harus masuk di dalam kekekalan yang membinasakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan oleh mulut orang mengaku, maka diselamatkan. Saya ingin merekomitmen bersama-sama supaya semakin yakin diri kita. Haleluya, amin. Mari katakan bersama-sama dengan saya, Satya, aku percaya. Yang mantap, saudara. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat
dalam hidupku. Amin. Engkau selamat. Ya, keselamatan hidup kekal. Engkau sudah rekomitmen kembali bersama dengan Tuhan. Saudara, Allah tidak lalai dengan janjinya. Semua tanda nubuatan digenapi dengan luar biasa. Ketika janji awal disampaikan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Maka keturunannya akan meremukkan kepalanya dan akan memakut kakinya, tumitnya. Saudara, ketika Yesus dipaku, kakinya tertumpu dipaku, maka kalau dikeluarkan dari pakunya akan tampak luka seperti gigitan ular. Saudara bayangin, Allah sudah menunjukkan begitu literal bagaimana keselamatan itu dicapai hanya di dalam Yesus Kristus. Paku kaki itu terbuka, maka literal gigi ular itu ada 2. Itulah luka yang muncul. Begitu literal, tidak perlu banyak ditafsirkan aneh-aneh. Keselamatan hanya dalam Yesus. Dan hingga sekarang tidak ada orang benar yang mau mati dengan cara yang demikian menggenapi seluruh janji kebenaran firman selain daripada Yesus Kristus, dan kita sudah mengakuinya. Pertanyaannya, apakah keluargamu juga mengakui? Temanmu mengakui? Sahabatmu mengakui? Kalau belum, sampaikan hal ini. Sampaikan kabar baik ini. Sampaikan gospel ini. Sampaikan Injil ini. Kenapa? Kalau tidak ada yang menyampaikan, tidak akan pernah ada iman percaya. Maka perlu disampaikan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Siapakah yang menyuarakannya? Hidup kita, diri kita. Sampaikan. Roma 1, 16, 17 katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya semua orang, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi imanmu itu yang akan membenarkan. Hidup iman itu yang membenarkan. Percaya itulah yang membuat kita benar di hadapan Allah. Menjalin hubungan lagi dengan Tuhan dengan erat terjadi kalau ada iman. Kalau nggak ada iman, bagaimana hubungan dengan Tuhan? Itu sebuah kemustahilan. Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan perasaan. Tuhan tidak bisa dijangkau dengan pikiran. Tuhan hanya bisa dijangkau dengan iman. Adakah iman bagi dirimu? Masih adakah iman dalam diri kita? Tuhan Yesus mempertanyakan di akhir zaman, masih adakah iman di muka bumi ini? Mari kita jawab bersama-sama. Ada. Di mana? Di dalam dirimu. Amin, saudara. Karena engkau sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima kebenaran firman, sampaikan gospel itu. Sampaikan firman itu. Sampaikan kabar keselamatan itu. 1 Korintus 1 ayat 18 katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau sadar ini kekuatan Allah, sudah selayaknya kita beritakan. Kalau sadar ini kekuatan Tuhan, sudah saatnya kita sampaikan. Kenapa? Allah akan menyertai kita dengan tanda-tandanya. Itu kekuatan Allah. Tapi kalau sampai kita sampaikan tidak diterima
kita sudah sampaikan, justru kita ditolak. Nggak apa-apa, bilang aja, lu aja yang bodoh, gua kagak. Ya kan? Lu binasa, gua hidup. Simpel saja, tetapi kita sampaikan dengan kerelaan hati, dengan ketulusan, keikhlasan. Sadar bahwa dunia ini akhirnya sedang menuju kepada kebinasaan. Semua orang tahu, semua agama memberitahu, kiamat pasti jadi. Pasti ada. Sebelum mencapai kiamat, masa Nuh, air bah, ada kejahatan manusia yang luar biasa. Sodom dan Gomora dosanya luar biasa. Maka kehancuran disampaikan. Dunia ini kejahatannya sudah berjibun-jibun, bentuk, ragam, kualitas. Ini dunia sedang menuju kebinasaan. Kita tidak menginginkan orang-orang di sekitar kita binasa. Kita mau rela hati mengasihi mereka, mendoakan, membuat mereka sadar akan kasih kepada Tuhan. Oleh sebab saudara, wujud kasih tanpa syarat dalam hidup kita dengan memberitakan tentang salib Kristus. Selama masih ada waktu, selamatkan yang masih terhilang. Bisa saja itu orang-orang di sekitar kita. Saudara punya kasih tanpa syarat? Amin. Mulai dari diri kita, beritakan tentang salib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.